Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fangduru kaifa kana minal mukadzibin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa umur panjang, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al jannah. La yasba'a mu'minun, orang mukmin itu tidak pernah di dalam melakukan sebuah kebaikan, Pak. Jadi ngaji itu tidak pernah merasa puas. Artinya dia akan terus ingin untuk ngaji. Orang mukmin itu tidak akan pernah puas ketika dia melakukan sholat jamaah. Artinya apa? Dia itu sering lah, dia terus ingin melakukan sholat jamaah. Orang mukmin itu tidak pernah puas untuk melakukan kebaikan, kata Nabi, hatta yakuna muntahahu al jannah, sehingga orang mukmin itu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini besok bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita
Allah senantiasa membantu kita, menolong kita, sehingga kita bisa meneladani, kita bisa mencontoh sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai pengikutnya, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam ini temanya adalah hak hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba. Saya ulang lagi. Hakullah alal ibad wa hakul ibad alallah. Jadi hak yang harus diterima oleh Allah dari hambanya dan hak yang harus diterima hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan atau yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Mu'ad bin Jabalin, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat Mu'ad bin Jabal. Qala, dia berkata, kuntu ridfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Kata Mu'ad, kami pernah dibonceng oleh Nabi ala khimarin, di atas kendaraan khimar, Pak. Khimar itu kan kendaraan yang napa nggih? Khimar niku. Khimar itu kalau tidak salah, Pak nggih, lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai, nggih Pak nggih. Jadi Mu'ad bin Jabal itu pernah dibonceng oleh Kanjeng Nabi di atas binatang khimar, atau ngeten. Mu'ad bin Jabal itu pernah satu kendaraan yang berupa khimar dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu Nabi bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ya Mu'ad, kamu apa tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemarin sudah saya sampaikan ya, hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi. Ya Mu'ad, kamu apa tahu apa yang mestinya diterima oleh Allah dari hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa yang mestinya diterima oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, kemudian Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi orang itu kalau ditanya, Pak, orang itu kalau ditanya, kalau tidak bisa menjawab, dia jawabnya ya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dalam sebuah riwayat, termasuk ilmu adalah ketika orang ditanya kemudian dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam atau wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jadi Mu'ad bin Jabal ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa inna haqqallahi alal ibadi
ayya'buduhu wala yusriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya ayya'buduhu, supaya hambanya itu menyembah Allah, wala yusriku bihi syai'a, dan hambanya itu tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, moga Pak Kusmidi jenengan lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl. An-Nahl itu surah nomor 16, ayatnya ayat nomor 36. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Wasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Monggo Pak. Nggih. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Walaqad, dan sungguh-sungguh kata Allah, itu ada lam taukid. Lam itu yang dibaca pendek, yang berada di awal kata Pak, itu namanya lam taukid, itu artinya sungguh. Qad itu termasuk huruf taukid atau huruf takkid. Jadi itu arti aslinya, dan sungguh-sungguh. Ba'asna, kami telah mengutus kata Allah, fi kulli ummatin, untuk setiap umat, rasulan, seorang rasul, yang tugas rasul itu adalah anik budullaha, mengajak manusia supaya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Bapak-bapak yang berbahagia, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah itu selama 23 tahun. Nabi berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Nabi berdakwah di kota Madinah itu selama 10 tahun. Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun itu insya Allah yang diulek-utek kata orang Jawa. Jadi yang didakwakan Nabi itu hanya masalah tauhid Pak. Karena pentingnya tauhid. Jadi karena pentingnya tauhid, jangankan Kanjeng Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Muhammad Pak, atau para rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah mengatakan, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus untuk tiap umat itu seorang rasul Pak. Apa tugasnya? Mengajak manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan tauhid. Dalam hadis Pak nggih, Nabi jenengan pun kata saya ngapal Pak. Dalam riwayat Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Kenapa orang yang mengucapkan kalimat tahlil ya? Orang yang mengucapkan kalimat tahlil itu bisa masuk ke dalam surga Pak. Kalau kita cermati Bang ya, jadi dalam kalimat itu ada dua hal Pak. Yang pertama nafyun, yang nomor dua isbatun. Yang pertama kita akan mengatakan la ilaha. Jadi kita meniadakan. Jadi Tuhan selain Allah itu kita tiadakan semua. La ilaha. Jadi tidak ada Tuhan, tidak sembahan, tidak ada ilah. Setelah kita meniadakan Tuhan selain Allah, kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. La ilaha. Jadi kita menetapkan, kita meniadakan tidak ada Tuhan kecuali
Kita meniadakan semua Tuhan. Setelah kita meniadakan, kita menetapkan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Bapak-bapak yang berbahagia, dalam riwayat yang lain yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdillah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang badui, Pak. Ja'a Arabiyun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang badui, orang Arab desa itu datang kepada Nabi. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, mal mujibatani. Ya Rasul, apa dua yang wajib itu? Mal mujibatani, apa yang wajib, dua yang wajib itu, kata si badui itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, man mata la yusriku billahi say'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bihi say'an dakhalan nar. Siapa saja, Pak, saya ulangi, siapa saja yang mati, siapa saja yang mati dan orang itu tidak melakukan perbuatan syirik, orang itu wajib masuk surga. Dan orang yang mati sementara orang itu menyekutukan Allah, orang itu wajib masuk neraka. Jadi kalau orang tidak syirik, orang itu wajib masuk surga. Kalau orang, orang kalau tidak syirik, orang itu wajib masuk surga. Kalau orang melakukan syirik, orang itu wajib masuk neraka. Bapak-bapak yang berbahagia, coba Pak nyanting kali Pak, dalam Al-Quran suratnya surah Al-An'am, Pak, ayatnya ayat nomor 82. Allah Al-An'am, surat nomor 6 ayat nomor 82. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa tulisin Al-An'am 108 Al-An'am ayat nomor 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo Pak. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur imanahum, iman mereka bidzulmin, dengan kezaliman, dengan perbuatan aniaya. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ketika turun ayat ini, Pak, para sahabat itu protes kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ada orang yang bisa mengamalkan ayat itu? Ya Rasul, apa ada orang yang di dunia ini tidak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali? Jadi zulmin dalam ayat ini, kata para sahabat itu diartikan perbuatan dosa. Ya Rasulullah, apa ada orang yang di dunia tidak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali? Ini Nabi mengatakan, apa kamu tidak ingat yang dikatakan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan zalim, Pak, jadi zalim itu artinya kan wadu'a syai' fi ghairi mahallih, letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa orang yang syirik itu dikatakan zalim? Karena orang syirik itu menempatkan hamba pada posisi Allah. Kan Allah itu khalik, hamba itu kan makhluk. Orang yang syirik itu dia meletakkan makhluk pada posisi Allah. Dia itu hamba tapi disembah. Dia itu makhluk tapi diposisikan atau diletakkan pada posisi khalik. Jadi apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang beriman dan orang itu tidak mencampur keimanannya dengan perbuatan syirik, maka orang itu akan mendapatkan keamanan dan orang itu akan mendapatkan petunjuk.
Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian dalam riwayat yang lain, Pak, ini cuma separuh, Pak, nggih. Jadi dalam riwayat yang lain, Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa mu'adun radifuhu alar rahli faqala ya Mu'ad qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'ad qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'ad qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika salasan. Jadi Anas bin Malik itu pernah bercerita bahwa Mu'ad itu pernah berada di belakang Kanjeng Nabi dalam sebuah kendaraan. Ketika itu Nabi mengatakan ya Mu'ad sebanyak 3 kali. Mu'ad ketika dipanggil oleh Kanjeng Nabi, dia menjawab labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Ini adalah jawaban atas panggilan seseorang, artinya jawaban yang paling lembut, Pak. Jadi orang Arab itu kalau dipanggil, jadi jawabannya yang paling lembut ya labbaika wa sa'daika. Umar dipanggil oleh Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian ketika itu Nabi bersabda, ma min abdin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahullahu alan nar. Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan dan rasulnya. Sidqon fi qalbihi itu diucapkan jujur dari si hatinya, Pak. Jadi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tembus sampai ke hati, Pak. Nabi mengatakan illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan orang itu masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak syirik, Pak. Jadi hak Allah. Jadi hak Allah atas hambanya atau sesuatu yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah adalah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Makanya dalam surat yang populer niku Allah dawuh terus bunti niku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka itu menyembah, beribadah kepadaku. Itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, liya'budun itu diartikan liyuwahidun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu mengesakan aku. Kenapa? Karena ayat itu turun ketika Nabi berada di kota Mekah. Seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika Nabi di Mekah, itu yang didakwahkan itu adalah masalah tauhid. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Dan kewajiban Allah, Pak, atau hak yang harus diterima manusia ketika manusia itu sudah mentauhidkan Allah. Ketika orang itu tidak syirik, orang mentauhidkan Allah, maka hak yang akan diterima oleh hamba atau manusia itu adalah Allah yu'adzibuhu. Allah tidak akan pernah menyiksanya, Pak.
Jadi kewajiban manusia kepada Allah adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan kepada segala sesuatu. Kemudian kewajiban Allah kepada manusia yang tidak melakukan perbuatan syirik, kewajiban Allah itu adalah tidak menyiksa orang itu barang sedikit pun. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam riwayat yang lain, Pak. Jadi ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, orang yang syirik wajib masuk surga, orang yang tidak syirik wajib masuk neraka, ketika itu Mu'adz bertanya kepada Nabi. Saya ulangi. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa orang yang tidak syirik, orang itu wajib masuk ke dalam surga, ketika itu Mu'adz bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ukhbiru biha an-nasa fayastabsiru. Ya Rasul, apa boleh sabda panjenengan ini saya sampaikan kepada manusia supaya manusia itu senang bahwa orang yang tidak syirik, orang itu wajib masuk surga. Orang yang tidak syirik, orang itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Apa boleh perkataan jenengan itu saya sampaikan kepada manusia? Qala, Nabi mengatakan, idzan yattakilu. Mu'adz, kalau itu kamu sampaikan kepada manusia, manusia itu hanya bertawakal. Dia merasa benar, dia akan merasa menjadi calon penghuni surga. Fa ahbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assaman. Akhirnya perkataan itu oleh Mu'adz tidak dikatakan kepada manusia. Perkataan itu disampaikan Mu'adz kepada manusia ketika Mu'adz mau meninggal, Pak. Kenapa? Mu'adz takut kalau itu tidak disampaikan, itu akan menjadi pertanyaan besok di hari kiamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian Imam Nawawi ketika menjelaskan bab ini, Pak, beliau menyampaikan hadis yang lain. Ini tidak saya baca dengan urut, Pak. Wa anhu, ini maksudnya adalah dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yuhaqqi an rabbihi, dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, yang Maha memberi berkah dan Maha tinggi. Qala, Nabi bersabda, adnaba abdun zamban, seorang hamba itu telah melakukan dosa. Waqala, kemudian hamba itu mengatakan, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala atnaba abdi dzamban, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha memberi berkah mengatakan, hambaku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia tahu, dia menyadari dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, kemudian orang itu melakukan dosa lagi. Summa ada fa'adnaba, orang itu kembali melakukan dosa. Faqala rabbighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala atnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, hambaku melakukan dosa dan hambaku mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Akhirnya orang itu melakukan dosa lagi, Pak. Ya minta ampun lagi, melakukan dosa lagi, minta ampun lagi. Kemudian
Allah mengatakan faqad ghafartu lidzambi falyaf'al masa'a, dosa hambaku itu akan diampuni madama yaf'alu hakata yutnibu wa yatubu akhwirulahu. Artinya ngaten, hambaku ketika melakukan dosa kemudian dia bertobat, maka dosanya itu akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang punya dosa kewajibannya bertobat. Kalau kita sudah bertobat, insya Allah, jadi insya Allah dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, makanya ada yang matur ngeten. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa, Pak. Kenapa? Karena memang boten wonten sing boten gak ada dosa, Pak. Apa ada orang yang tidak punya dosa? Orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa, tapi orang yang baik itu adalah orang yang punya dosa, dia menyadari dosanya, kemudian orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Nabi kita pernah mengatakan, pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah, Pak, demi Allah. Laulam tudnibu, seandainya kalian itu tidak punya dosa, Pak. Artinya orang itu semuanya baik, Pak. Mboten enten sing dosa babar blas. Laulam tudnibu, seandainya kalian itu tidak punya dosa, ladhahaballahu bikum, sungguh Allah akan mewafatkan kalian semua. Walaja'a biqaumin yudnibuna, kemudian Allah akan mengganti dengan orang baru yang punya dosa. Kalau manusia semuanya baik, Pak, nggak ada yang punya dosa sama sekali, maka mereka semua itu lalu akan diwafatkan, diganti manusia yang baru yang mereka punya dosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala, kemudian orang itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi saya ulangi, Pak. Jadi kewajiban Allah, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia yang pertama adalah napa? Mentauhidkan Allah. Ketika orang sudah mentauhidkan Allah, maka kewajiban Allah kepada manusia, Allah akan menyelamatkan orang itu, atau Allah tidak akan menyiksa kepada orang itu barang sedikit pun. Yang nomor dua, kewajiban manusia kepada Allah itu, dikala manusia melakukan kesalahan, manusia itu segera minta ampun. Kemudian ketika orang minta ampun, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Moga, Pak, yang tinggali, Pak, nggih. Quran surat Ali Imran, Pak. Insyaallah ayatnya nomor 135. Nggih. Ali Imran 135, Pak. Moga, Pak. Moga, Pak. Dan juga orang lain apabila mengerjakan perbuatan atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu mengamalkan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak berbuat perbuatan dosa itu, sedang mereka Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji. Jadi fahisah itu perbuatan dosa yang berefek pada orang yang lain. Au dzalamu anfusahum, atau mereka melakukan perbuatan dolim. Dolim itu ada yang mengartikan jadi perbuatan dosa
yang tidak berakibat pada orang yang lain. Ada yang mengartikan fakisah itu dosa besar, kalau zalim itu dosa kecil, yaitu pendapat-pendapat. Orang yang melakukan perbuatan fakisah atau orang yang melakukan perbuatan zalim, walladzina idza fa'alu fakisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang itu segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim. Jadi begitu dia sadar bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa, dia segera minta ampun kepada Allah. Makanya dalam ayat itu dikatakan waman yaghfirud dunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di ayat yang lain Pak, yang lebih tegas insya Allah. Jadi maksud ayat ini, jadi orang yang berdosa sebanyak apapun Pak, jadi ketika orang itu sudah minta ampun, bertobat kepada Allah, salah dosanya itu pasti diampuni Pak. Jadi pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh, barang siapa yang melakukan perbuatan jahat atau barang siapa yang telah melakukan perbuatan dolim, maksudnya tadi perbuatan su itu artinya dosa besar, dolim itu perbuatan dosa kecil. Summa yastaghfirillah, dan orang itu minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, orang itu menjumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang nomor 2 Pak. Yang nomor 3 Pak, yang nomor 3 jenengan apal salah dalam Quran surat Al-Fatihah niku, itu ada ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di dalam tafsirnya Pak. Jadi di dalam tafsir tentang ayat itu Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan wa hadhil ayat baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Ayat ini adalah pembeda antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang ia minta Pak. Maksudnya ngeten Pak insyaallah nggih. Jadi ketika kita meminta, kewajiban kita akan meminta nggih. Jadi ketika kita meminta, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan semua permintaan kita. Jadi ketika kita meminta, kemudian syarat-syarat dari permintaan itu terpenuhi, itu kewajiban Allah memberi. Jadi kewajiban kita meminta, kewajiban Allah adalah memberi. Bapak-bapak yang berbahagia, ada sebuah riwayat. Jadi ada sebuah riwayat. Ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudna al-mu'min yaumal qiyamah min rabbi hatta yadha'a kana fahu alaihi fayukirruhu fayuqarriruhu bidunubihi. Besok pada hari kiamat orang mukmin itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yadha'a kana fahu alaihi, seakan-akan orang itu diletakkan hatta yadha'a kanafahu alaihi, seakan-akan tutupnya diletakkan pada orang itu. Fayuqarriruhu bidunubihi, kemudian pada orang itu diperlihatkan Pak dosa-dosanya. Jadi besok pada hari kiamat orang itu, manusia itu lalu dileh nih Pak, kata orang Jawa. Jadi pada hari ini kamu melakukan dosa ini, pada hari ini kamu melakukan dosa ini, pada hari ini kamu melakukan dosa ini. Kemudian Allah bertanya, ata'rifu dzamban kada,
bukankah pada hari ini kamu telah melakukan dosa ini? Ata'rifu dzamban kada, bukankah pada hari yang lain kamu melakukan dosa ini? Fayaqulu, kemudian hamba itu mengatakan Robbi a'rifu, iya, nggih ya, saya memang betul. Jadi hari ini saya melakukan dosa ini, pada hari ini saya melakukan dosa yang lain. Qala, kemudian Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai fulan, ketahuilah aku telah menutup dosamu ketika kamu di dunia. Kan ada orang itu melakukan dosa, tapi orang lain tidak tahu. Kenapa? Karena dosanya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana akhfiruha laka al-yaum. Pada hari ini dosamu itu telah aku ampuni semua. Jadi orang yang melakukan dosa ketika di dunia, dosanya ditutup oleh Allah sehingga tidak ada orang yang tahu. Besok di hari kiamat dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta sakhifatan hasanatihi, pada orang itu napa nggih diberikan catatan yang baik. Itu kalau dalam surat Al-Furqan. Jadi ada orang yang napa? Orang yang melakukan illa niku nggih. Dalam surat Al-Furqan sekitar ayat 70 niku ada orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa. Dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Kemudian perbuatan jahatnya ketika di dunia dihapus semua, diampuni semua. Kemudian catatannya diganti dengan catatan kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya ulangi lagi. Jadi kewajiban Allah kepada manusia adalah tidak menyiksanya ketika manusia itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nomor 2, kewajiban Allah itu mengampuni dosa manusia apabila manusia itu minta ampun atas semua dosa-dosanya. Yang nomor 3, kewajiban Allah itu memberi ketika manusia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dalam ayat itu na'budunya didahulukan, Pak? Na'budunya ditaruh di belakang. Itu etikanya kata Pak. Jadi orang itu sebelum meminta mestinya beribadah dulu. Jangan kita sebelum beribadah kita meminta, nggih. Jadi ketika kita beribadah otomatis Pak, Allah akan memberikan pemberian kepada kita semuanya. Jadi ketika orang sudah beribadah, nggih. Jadi ketika orang sudah beribadah, maka apa yang menjadi hak orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan bertanya, orang kafir kok diberi, Pak? Nggih. Allah memang mengatakan, jadi ketika orang kafir melakukan kebaikan, ulangi, ketika orang kafir melakukan kebaikan, maka kebaikan orang kafir itu akan dibalas oleh Allah ketika mereka di dunia. Besok di akhirat orang kafir itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara orang beriman yang melakukan kebaikan di dunia dia diberi balasan, ketika di akhirat orang itu juga akan diberi bala dengan surga. Makanya mungkin ngeten contohnya yang sangat mudah, Pak. Ketika kita melakukan kebaikan, balasannya di dunia, hati katakan tenang, Pak. Orang yang melakukan kebaikan ketika di dunia, hatinya tenang, Pak. Itu pahala teng dunya. Orang yang melakukan kebaikan besok di akhirat akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, makaten mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan ini benar, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan ini salah, datangnya dari saya sendiri. Harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu, bisa menambah keimanan kita semua, dan bisa menambah semangat kita semua. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.